Udah kelihatan ya? Polnya kan ini? Oke. Baik, kita mulai. Digital puppeteer dalam animasi 2 dimensi. Apa sih puppeteer tuh? Puppeteer adalah atau wayang adalah istilah lain dari desain karakter. Hampir sama dengan perancangannya, namun agak berbeda di bagian penggerakan, baik animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mengenai istilah rigging atau menempelkan semacam bone dalam animasi. Tujuannya adalah untuk membuat gerakan lebih luas meskipun tidak semua animasi, terutama 3D, menggunakan rigging. Ini bisa kelihatan di sini. Ada orang lagi joget-joget. Tuh. Coba deh, kalian kira-kira ini yang udah yang udah mulai mengerti tentang boning dan rigging itu, kira-kira ditaruh di mana aja ini ya bagian penyambungnya? Di bahu, Bu. Di bahu, ya benar. Lalu ada lagi? Selain di bahu ada apa lagi ini? Di lutut ada nggak ya, Bu? Ya, benar sekali. Di lutut ini ya, bagian-bagian merah ini nih, ini adalah semua bagian boning. Ada di bahu sini, lalu di bagian pinggang sini, ada di bagian bahu, ada di bagian kaki. Next ya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari animasi puppeteer? Kelebihannya adalah bone bisa menggerakkan beberapa objek. Seperti sini nih, ini gerakannya kan tinggal kita kasih bone aja, terus tinggal digoyang-goyangin aja, itu bisa gerak sendiri. Terus kontrolnya jelas lebih sedikit. Tidak, kalau kita bandingin sama gambar frame by frame tuh, yang kayak pakai kertas, kita gambar satu persatu, itu jelas kontrolnya kita cuma tinggal gerak-gerakin doang. Sedangkan kalau frame by frame, kita salah satu, kita ngulang lagi, kita salah satu, kita ngulang lagi, itu benar harus kerjain semuanya. Lalu juga ada gerakan besar lebih mudah. Maksudnya ini apa? Maksud dari ini adalah kalau kita memperbesar sebuah objek atau kita gerakin, itu jauh lebih mudah dan itu biasa nggak bakal pecah juga karena toh kalau begini pasti bikinnya pakai vektor kan. Lain cerita kalau kita bandingin sama tadi nih frame by frame, kita perbesar, pasti itu pertama itu udah pecah. Kedua, dari yang kita udah gerakin nih, kita bikin animasi yang kecil nih frame by frame, tapi wah kita harus kata atasanku sudah berbesar nih, ya nggak bisa karena pasti otomatis sudah pecah. Lalu tiap bone bisa digerakkan secara mandiri seperti ini nih, gerak sendiri, tek 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 tek. Lalu ada juga bisa terjadi sebuah animasi hanya dengan pergerakan bone yang sedikit. Yes. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah kurang bisa abstrak. Maksud dari abstrak itu apa sih? Gerakan abstrak tuh coba seperti apa ya? Asnan. Apa, Bu? Abstrak itu gerakan jadi tidak abstrak itu beraturan. seperti apa contohnya? Iya, coba. Contohnya seperti gerakan apa? Seperti ke samping, ke kanan gitu, mungkin nggak beraturan gitu, Bu. Jadi. Enggak, kayak aksinya nih, kayak contoh apakah Ya, jadi suatu makan gerakan tuh apakah kita makan itu abstrak bukan? Itu bukan abstrak karena itu beraturan, ya kan? Benar. Kalau kita kita ke clubbing, kita malam-malam, jangan diikutin ya. Joget-joget nggak jelas. Itu abstrak atau bukan? Kalau joget-joget nggak jelas kayaknya abstrak, Bu. Nah, benar. Seperti itu ya, gerakan abstrak. Lalu yang kedua, tidak bisa menggambarkan gerakan otot yang spesifik. Maksud dari ini apa? Kayak contohnya, kalau kita senyum, di bagian di sini pasti ada keriput-keriputnya. Dan itu agak susah untuk disetting di dalam gerakan puppeteer. Lanjut. Analisis elemen digital puppeteer. Melakukan analisis elemen gambar digital puppeteer bertujuan menyesuaikan dengan banyak bagian yang akan digerakkan. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dengan adegan gerakan yang diperlukan pada adegan. Maksudnya apa? Kita coba analisis gambar ini. Ya, Ibu nggak bisa tutupin, cuman kita bisa lihat di sini ada karakter, dia punya kepala, dia punya badan, dia punya kaki. Coba, kira-kira kenapa ini kakinya dibuntung-buntungin sama tangannya?
Kasihan dong dia. Barangkali Astrid tahu kenapa dia dipotong-potong badannya? Buat memudahkan nanti pakai bot nggak, Bu? Benar sekali. Lanjut ya. Atau juga dijelaskan secara sederhana, misalnya terdapat bagian, nah ini tadi nih, terdapat 6 bagian anggota tubuh, yaitu kepala, benar ya, ada kepala, badan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Nah, seperti ini. Ya. Penganimasian bagian tangan dan kaki perlu dilakukan pembagian lagi untuk mendapatkan gerakan yang lebih lazim. Kenapa? Karena kita kaki kan nggak cuma satu sendi aja ya. Kalau kita kakinya cuma satu sendi, kita jalan udah kayak apa ya? Kayak bebek kali kita jalan ngekok-ngekok itu aja kan lurus. Tapi ya kita manusia, kita bukan bebek. Jadi kita tuh punya sendi-sendi di lutut. Nah, di lutut ini harus dipotong. Pada bagian di samping dilakukan pembagian lagi pada bagian tangan dan kaki supaya dianimasikan secara lebih mudah. Sehingga ada total 10 bagian pada gambar. Untuk gerakan animasi ekspresi wajah, biasanya terdapat lebih banyak elemen gambarnya. Coba, apakah benar ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana melakukan tracing pada karakter. Di mana pada kegiatan tracing karakter, kita juga melakukan penyesuaian dan penyempurnaan gambar tracing agar dapat disesuaikan dengan animasi. Pada tahap ini, kita akan melakukan pengembangan lagi hasil tracing karakter agar lebih disesuaikan dengan penerapan bone. Simbol-simbol yang kita buat nantinya akan kita terapkan bone. Lalu di sini ada video YouTube, contohnya gimana cara kita bikin boning. Nah, ini dibikinnya di Adobe Animate ya. Nggak usah pakai audio, nggak apa-apa ya. Nah, ini bisa kelihatan, kita tadi apa coba nih? Dipisahin untuk kepala, badan, tangan, kaki. Nah, coba kira-kira ada yang terlihat salah nggak di pemotongan ini? Ada yang canggung nih. Kira-kira apa ya? Bagian kakinya, Bu, belum dibagi 2 gitu. Benar, bagian kaki harus dibagi 2, seperti tadi Ibu bilang. Bagian kaki kenapa harus dipotong jadi 2 di bagian lututnya, agar bisa ditekuk lagi. Benar. Apakah dia akan memotong kakinya? Coba kita lihat. Oh, dikasih boning sama dia. Oh, dipotong ya. Potong nggak ya? Nah, ini kasih bonding-bondingnya ini nih. Sama dia nggak dikasih potongan. Kalau coba aja kalau ini dipotong, pasti bakal lebih bagus hasilnya. Lanjut. Nah, jadi gini nanti kalau udah dikasih bonding dan kita tinggal animasiin aja. Kan ada yang nge-glitch bagian sini kan kelihatan kan? Mana nih? Tadi play. Tuh, bagian sini nih. Kenapa bisa kayak gini? Gara-gara ini belum dipotong. Kalau dipotong pasti bakal lebih bagus.